Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat. Channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah menderita asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis dalam waktu yang cukup lama. Dan alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis dengan topik apa penyebab asam lambung sering naik. Baiklah teman-teman, sebelum saya lanjutkan ya, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baiklah, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah apa penyebab asam lambung sering naik. Teman-teman semua, penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis yang disebabkan oleh multifaktor. Oleh karena itu harus kita pahami ya, kita cermati, kita sadari supaya asam lambung selalu normal. Baiklah teman-teman, jadi pada topik kali ini adalah termasuk untuk menjawab mengapa asam lambung itu sering kambuh ya, mengapa asam lambung itu tidak sembuh-sembuh. Nah, ini memang kita harus paham tentang penyebabnya terlebih dahulu. Maka pada session kali ini saya fokus terhadap penyebab asam lambung itu sering naik. Karena kalau asam lambung sering naik artinya menjadi tidak normal ya, baik itu bertambah volumenya over ya maupun pH keasamannya. Nah, itu yang membuat menjadi masalah di dalam tubuh kita. Contohnya menjadi kembung, menjadi begah ya. Nah, kalau itu sering terjadi akhirnya menjadi GERD ya. Kalau GERD itu sudah terjadi akhirnya menimbulkan beberapa banyak sensasi rasa ya. Nah, yang akhirnya akan menimbulkan anxiety ya atau kecemasan berlebih ya. Bisa dan termasuk juga bisa juga menyebabkan psikosomatik. Jadi pikiran kita ini juga menjadi terganggu ya, menjadi fokus terhadap penderitaan yang pada akhirnya pikiran selalu menganalisa hal-hal yang bersifat negatif yang hubungannya dengan kondisi tubuh kita karena setelah dipicu oleh sensasi. Nah, padahal yang namanya psikosomatik itu setelah apa yang kita pikirkan itu akan direspon oleh tubuh kita. Dalam hal ini adalah lambung yang sering disebut sebagai otak kedua ya, yang paling sensitif untuk merespon apa yang kita pikirkan. Oleh karena itu memang untuk supaya asam lambung itu tidak sering naik ya, artinya asam lambung menjadi normal, ini memang faktor yang paling penting adalah kita menyadari, kita memahami tentang penyebabnya. Nah, dengan seperti itu sehingga nanti kita akan mudah keluar dari penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Oke teman-teman ya, jadi penyebab asam lambung sering naik ya, itu beberapa hal ya, beberapa hal antara lain yang pertama ya, yang pertama kita lihat dari segi pola makannya, dari segi pola makan. Asam lambung itu bisa dipicu menjadi naik itu gara-gara makanan ya. Nah, dilihat dari segi pola makan, ini yang pertama yang menyebabkan asam lambung itu menjadi naik yaitu karena makan tidak teratur ya, tidak teratur dari segi waktu teman-teman. Contohnya kita sering terlambat makan ya, maka perut menjadi kembung. Nah, ketika kembung itu sudah
asam lambung sudah naik artinya, itu seperti itu ya. Atau mungkin makan tapi jadwalnya tidak teratur ya. Jadi kadang sehari makan 3 kali, kadang 2 kali, kadang cuma 1 kali. Nah, ini menjadikan kurang kondusif lambung kita ya. Nah, itu juga bisa menyebabkan asam lambung akhirnya menjadi naik. Jadi solusinya maka makan harus tepat waktu, teman-teman. Itu yang pertama ya, yang harus kita sadari itu seperti itu. Maka bagi teman-teman yang belum terkena asam lambung maupun yang sudah terkena asam lambung, nah ini menjadi perhatian penting ya, supaya kita memang betul-betul bisa menjaga lambung kita supaya menjadi normal. Oke, nah masih berhubungan dengan soal pola makan ya, ini makan juga jangan berlebihan ya. Jangan berlebihan dalam arti makanan-makanan yang tidak kondusif di dalam tubuh kita. Contohnya misalkan berlebihan minum kopi ya. Berlebihan minum kopi dalam kondisi perut yang masih kosong ya, lambung masih kosong. Nah, itu juga kadang memicu asam lambung menjadi naik gitu. Termasuk juga makanan-makanan pedas ya. Kita mungkin karena hobi atau nafsu kita senang ya terhadap pedas-pedas, tapi over berlebihan ya. Selalu makannya pedas terus. Nah, itu juga kadang efeknya lambung yang asam lambung menjadi naik. Atau mungkin bisa juga dipicu karena terlalu banyak makan asam ya, yang asam-asam. Nah, itu juga bisa menimbulkan asam lambung naik. Atau terlalu banyak makanan yang berlemak tinggi ya, berlemak tinggi. Contohnya daging merah ya. Daging merah itu daging dari hewan berkaki 4 lah ya. Ada sapi, ada kambing ya. Nah, itu juga memicu asam lambung untuk selalu naik. Termasuk juga makanan-makanan berminyak ya, seperti gorengan ya. Ketika kita terlalu banyak gorengan dalam waktu yang lama ya, nah itu kadang juga menjadikan asam lambung menjadi mudah untuk naik gitu. Termasuk makanan bersantan ya, itu juga sama saja. Dan masih banyak lagi makanan-makanan yang sensitif terhadap lambung kita. Nah, maka dari itu kita harus memahami dan menyadari sendiri ya, karena tubuh kita sendiri maka harus kita jaga sendiri. Nah, itu biasanya dari pengalaman-pengalaman yang pahit lah katakanlah ya. Nah, itu jadikan pelajaran buat kita supaya tidak mengulangi lagi. Nah, dengan seperti itu maka nanti asam lambung menjadi semakin baik ya, semakin normal. Maka yang masih dalam penderitaan itu akan menjadi cepat sembuh gitu. Nah, itu yang berhubungan dengan pola makan. Jadi yang pertama ini adalah asam lambung bisa naik disebabkan karena dari pola makan gitu. Penjelasannya seperti tadi. Nah, kemudian yang kedua, asam lambung ini juga bisa mudah naik ya, atau sering naik ini karena dipicu dari pola hidup atau gaya hidup kita gitu. Itu juga kadang kita sadar atau tidak sadar ya, tetapi karena ada nafsu atau keinginan, nah sehingga kita melakukan hal-hal yang kurang mendukung asam lambung menjadi normal. Nah, akhirnya menjadi sering naik asam lambungnya. Contohnya misalkan yang berhubungan dengan pola hidup, ketika kita melakukan aktivitas atau kegiatan yang berlebihan ya. Berlebihan akhirnya menjadi kecapean ya. Nah, pada saat seperti itu kadang kita lupa makan ya, kadang istirahatnya menjadi kurang. Nah, akhirnya menjadikan asam lambung juga bisa naik. Nah, selain itu juga dalam hal ini istirahat menjadi penting ya, menjadi penting karena yaitu tadi ketika kita kurang istirahat saja bisa memicu asam lambung naik. Karena di saat kita tidak istirahat ya, kemudian mungkin kita masih beraktivitas, nah kemudian kita kadang itu over terhadap hal-hal yang lain ya. Contohnya selama kita begadang misalkan, nah akhirnya
minum kopi atau mungkin makannya menjadi terlambat. Nah, akhirnya bisa memicu asam lambung itu naik gitu. Nah, intinya di dalam pola hidup solusinya supaya asam lambung itu tetap kondusif ya, tetap normal, kita jaga jangan sampai kecapean yang pertama, kemudian yang kedua adalah istirahat harus cukup. Oke ya, itu. Nah, kemudian yang berikutnya ini yang lebih apa ya? Ya yang lebih dominan lagi. Ini adalah dari faktor psikis kita atau dari faktor pola pikir kita. Ini sering kita tidak menyadari, tetapi ternyata pemicunya dari ini ya, itu. Nah, contohnya ya, dari pola pikir yang menyebabkan asam lambung itu menjadi sering naik. Contohnya kita banyak beban pikiran ya. Banyak beban pikiran sehingga pikiran menjadi lelah ya, menjadi capek. Nah, itu menjadi tegang ya. Nah, akhirnya asam lambung meresponnya seperti itu, asam lambungnya menjadi sering naik. Nah, maka dari itu ya harus kita menyadari sebenarnya beban-beban apa di pikiran kita yang menjadikan pikiran kita itu sering tegang itu. Sering tegang contohnya misalkan waktunya seharusnya sudah jam tidur, kita mau tidur aja susah tidur. Nah, itu karena pikiran tegang gitu. Nah, karena tegang itu juga ada sebabnya, berarti kita pikiran masih aktif gitu loh. Karena apa? Karena pikiran ini memang jangankan banyak beban ya, kadang bebannya seperti nggak punya beban saja pikiran tetap aktif. Buktinya masa lalu yang mestinya sudah kita lewati itu saja masih dipikir ya. Masa sekarang apalagi kita pikirkan. Bahkan masa yang akan datang ya, yang belum kita lalui saja sudah dipikir. Nah, itu maka pikiran itu akan selalu aktif. Nah, oleh karena itu kita harus bisa menjaga diri ya. Menjaga diri, beban-beban pikiran itu harus terkendali lah. Jangan terlalu banyak beban pikiran. Nah, beban pikiran di sini maksudnya yang menjadikan beban, tapi beban yang tidak menyenangkan. Nah, ini yang kadang responnya lambung itu cepat sensitif itu seperti itu. Jadi solusinya ya pikiran memang harus berpikir yang menyenangkan lah ya, berpikir yang baik-baik, berpikir yang positif. Itu akhirnya asam lambung tidak terdorong untuk naik seperti itu, teman-teman. Oke ya. Nah, selain itu juga banyak tekanan. Banyak tekanan ini sepertinya tidak merdeka secara psikis kita ya, secara kejiwaan kita. Itu karena kita banyak tekanan. Nah, tekanan itu bisa bermacam-macam ya. Bisa tekanan dari orang-orang sekitar kita, tekanan dari atasan kita, bahkan bisa tekanan dari alam ya. Nah, itu juga harus kita sadari. Nah, itu kalau bisa solusinya ya kita hindari bagaimana caranya supaya jiwa kita, pikiran kita ini tidak tertekan itu. Bisa kita hindari ya, bisa kita lawan ya, dan bisa kita berdamai dengan tekanan itu. Pokoknya harus ada solusi penyelesaian. Nah, dengan seperti itu nanti asam lambung menjadi selalu stabil ya, tidak memicu untuk naik. Cuma kadang kita memang susah ya untuk berdamai, kadang kita sulit, kadang untuk menghindar juga sulit. Nah, apalagi melawan mungkin tidak mampu. Nah, inilah ya yang namanya problematika kehidupan itu seperti itu. Tetapi ketika menjumpai seperti itu, kita sangat sulit untuk mencari solusi. Nah, ada satu solusi yang ampuh, kita pasrahkan saja kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala, yaitu nanti akan membantu segalanya sesuai dengan keinginan kita. Gitu. Insya Allah beban tekanan itu akan menjadi berkurang. Gitu. Oke, teman-teman ya. Nah, kemudian yang berikutnya ini tentang stabilitas emosi ya. Ketika kita
sering terpicu emosi kita naik ya, contohnya sering marah-marah ya. Emosi itu tidak hanya marah ya, termasuk emosi senang yang berlebihan itu pun juga kurang kurang positif lah ya. Apalagi emosi sedih ya, sedih berlebihan, galau misalkan terus-terusan. Nah ini juga akan menimbulkan respon asam lambung kita menjadi naik. Nah maka dari itu kita harus menyadari hal itu ya, kita dalam posisi yang standar saja, yang wajar-wajar saja secara emosional kita. Intinya emosional kita itu bisa terkontrol, terkendali ya, dengan pikiran itu matching. Nah ketika seperti itu nanti tidak menjadi masalah gitu, seperti itu. Oke teman-teman ya, dan satu lagi ya yang hubungannya dengan pola pikir ya. Jadi untuk pikiran ini selalu tenang, selalu damai, memang ini satu tip ya. Ini harus kita selalu banyak bersyukur ya. Selalu banyak bersyukur, mensyukuri apa adanya dengan tulus dan ikhlas. Sesuai dengan mantra kita, sumeleh nrimo ing pandum. Oke teman-teman ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, ketensietif psikosomatis akan segera sembuh. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.